Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Seftiawan Samsurijal. Hari ini kita akan membahas mengenai tahap pemrosesan sintetik aperture radar. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang bercerita mengenai pengantar sintetik aperture radar. Oke, saya besarkan dulu. Ya, ini dia. Next. Nah, pada pemrosesan sintetik aperture radar itu sangat jauh berbeda dengan pemrosesan yang ada pada optical remote sensing atau penginderaan jauh sistem pasif. Kalau di penginderaan jauh sistem pasif ada 3 tahapan yang harus kalian lalui. Yang pertama adalah pre-processing, kemudian processing, dan terakhir post processing, atau ini pra pemrosesan, ini pemrosesan, dan ini pasca pemrosesan. Di pra pemrosesan ada koreksi geometrik, ada koreksi radiometrik, atau ada enhancement. Kemudian di processing kalian bisa melakukan NDVI, kalian bisa melakukan klasifikasi multispektral dan lainnya. Sementara di post processing ada konversi ke vektor atau ada layout ya di sini. Berbeda halnya dengan sintetik aperture radar. Di SAR, yang pertama kita harus ketahui dulu level berapa citra yang akan kita olah atau akan kita proses. Ada 2 level, sebagaimana di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan. Yang pertama adalah level 1, yaitu SLC, Single Look Complex. Kita akan mengolah interferometrinya. Sementara di level 2 ada Ground Resolution Distance, yang kita olah adalah polarisasinya. Nah, apa sih beda keduanya akan disampaikan pada slide berikutnya, dan apa manfaat dari pengolahan masing-masing level ini. Saya lanjutkan. Nah, ini. Jadi yang pertama perlu dipahami bahwa ketika sensor aktif ini mengeluarkan gelombang atau mengeluarkan sinyal, maka gelombang itu berjalan seperti ini ya. Nah, ini ada di fisika dasar. Nah, satu gelombang ini adalah 2 bukit. Ini 2 bukit dan 1 lembah di sini. Ini gelombang pertama dipancarkan oleh ini, kita katakan master acquisition atau satelit yang merekam pertama kali pada T1, temporal 1 atau waktu pertama. Kemudian terbang lagi satelit yang sama tapi temporalnya atau periode rekamnya berbeda, maka dia disebut sebagai slave acquisition. Nah, slave ini akan mengikuti master. Kalau bahasa Indonesia, master ini adalah tuan, sementara slave ini adalah budaknya ya. Jadi slave akan mengikuti master sebagai acuannya. Slave mengeluarkan gelombang juga seperti ini dengan 2 bukit dan 1 lembah. Tapi kemudian antara wave 1, gelombang 2 dan gelombang 1, wave 1 dan wave 2 ini ada perbedaan fase. Nah, ini phase difference. Phase difference inilah yang dimanfaatkan oleh citra SAR untuk menghitung berbagai macam pergerakan di muka bumi. Kalau di sini gambar ini contohnya adalah pergerakan patahnya muka bumi ini ya, baik karena gempa atau karena hal lainnya. Jadi pertama nggak ada apa-apa ini, kemudian di sini patah. Nah, ini patah. Sehingga si bukit ini yang pertama yang berdiri di sini dia agak bergeser. Nah, pergeserannya ini dilambangkan dengan sinyal warna merah ini bisa dihitung menggunakan SAR interferometri. Sebenarnya tidak hanya patahnya bumi, tapi juga pergerakan apapun yang ada di pergerakan objek apapun yang ada di muka bumi ini bisa dideteksi lewat sintetik aperture radar. Ilustrasinya pada saat satelit terbang, ini ada satelit dengan T1 ya, temporal 1. Kemudian ini second pass ada T2. Nah,
in between T1 T2 ini, di antara T1 T2 ini, di sini terjadi crack di atas muka bumi. Nah, di sini terjadi crack, terjadi patahan atau terjadi pergerakan, movement object movement. Disinilah kemampuan SAR untuk mendeteksi, dan kemampuan ini tidak dimiliki oleh citra optis. Gambarannya seperti ini. Jadi first pass, pada saat fase pertama dia merekam objek di tanah ataupun di laut juga bisa. Tanahnya datar ya, tidak bergerak atau tidak patah sedikit pun. Kemudian pada T yang kedua, nah ini T yang kedua terjadi patahan, ini slip, ada yang naik ada yang turun, yang ini naik yang ini turun. Nah, di sini terjadi pembelokan dari fase, sehingga dia di sini dideteksi sebagai suatu objek yang bergerak. Nah, pembelokan ini hingga ukuran senti itu mampu dideteksi oleh citra SAR. Sementara warna-warna ini menunjukkan apa? Warna-warna ini menunjukkan ini, one radar wavelength represent by pass, lambangnya seperti ini ya, theta in radians. Ini jadi minus pi sampai angka plus pi. Amplitudonya, kekuatannya dari 0 sampai 2pi, 4pi, 6pi. Nah, fasenya seperti ini. Pixel moves half wavelengths between first and second satellite pass. Jadi dari merah ke merah ini adalah satu ukuran, sekitar 2pi. Jadi di sini 2pi, ke sini 2pi, kemudian 2pi lagi, kemudian 2pi. Nah, ukuran pi ini nanti kita bisa convert ke ukuran meter atau ukuran kilometer yang lain, atau ukuran senti juga bisa. Disinilah kemampuan citra SAR untuk mendeteksi pergerakan di muka bumi. Karena ada perbedaan fase yang sudah dikonversi ke meter, disitulah dia mampu membedakan objek-objek apa saja yang berubah, yang bergerak di atas muka bumi. Seperti itu. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini biasanya ini digunakan untuk monitoring kebencanaan ya. Ini ada contoh bencana di Palu. Nah, datanya ini LOS ini line of sight, datanya seperti ini. Di beberapa tempat itu terjadi pengulangan warna. Jika terjadi pengulangan warna, maka dia diidentifikasi terjadi perubahan yang signifikan di area tersebut. Berarti dari sebuah pi ke pi lain itu berubah. Dan yang paling warnanya berubah-ubah adalah di kota Palu sini dan juga di tepian sini. Dengan demikian di sini bisa diidentifikasi sebagai yang paling banyak perubahannya. Sementara di daerah sini ini Donggala tidak terlalu signifikan perubahannya. Jadi warna yang seperti pelangi berulang ini itu justru menunjukkan perubahan yang berarti. Kemudian ketika dimodelkan, maka akan tampak semakin kelihatan, di yang kedua ini model akan semakin kelihatan tempat-tempat yang berubah, episentrumnya di mana dan kerusakannya di mana. Dan ketika dijadikan result atau hasilnya, kita semakin bisa menandai bahwa di Palu ada yang berubah. Gitu. Nah, ini untuk kejadian di Palu karena gempa ya, yang kemudian memicu tsunami. Yang kedua, ini ada contoh mengenai Danau Toba. Ini adalah Krakatau ya. Ini tanggal 7 Juni sampai 8 September, kemudian ini 7 September 8 Februari, dan ini selanjutnya sampai di 8 September sampai 9 Februari. Di sini terjadi perubahan. Nah, perubahan ini kemudian karena masih fase dikonversi ke meter. Nah, sehingga kita bisa tahu berapa meter terjadi perubahannya. Kalau merah dia berarti uplift, terjadi penaikan di atas muka bumi. Sementara kalau turun dia berarti downlift ya, terjadi runtuhan. Jadi yang pertama kita baca dari sini, ini penurunan dari tubuh gunung api Krakatau. Di sini ada penaikan. Kemudian pada
7 September 8 Februari ternyata ada penaikan hampir di seluruh tubuh anak gunung api Krakatau. Kemudian terjadi runtuhan tanggal 8 Februari sampai 8 September, dan ini runtuhan yang terjadi hampir di seluruh anak gunung api Krakatau ya. Dan kita tahu sampai mengakibatkan tsunami di pantai Anyer, yaitu di sebelah barat dari provinsi Banten. Dan ini memang kolaps ya, memang hilang bagian ini dari tubuh gunung api Krakatau, anak gunung api Krakatau. Nah, disinilah SAR bermain. Jadi bisa diidentifikasi bahwa yang biru ini penurunannya terjadi sekitar 0,2 meter. Nah, itulah kegunaan SAR untuk mendeteksi deformasi yang ada di muka bumi ini. Itu. Selanjutnya, nah ini processing stepnya. Jadi kalau kita punya citra SAR, yang pertama dia pasti merupakan kumpulan, karena kumpulan master dan slave. Master dan slave. Kemudian kita harus memilih pasangan citra dan memilih pasangan SLC. Ini ada pasangan SLC 1, SLC 2, dan SLC 3. Setelah itu kita lakukan multi-look generation. Ini adalah filtering untuk membersihkan piksel-piksel yang tidak perlu. Kemudian kita lakukan koregistrasi. Koregistrasi ini artinya citra slave dipasangkan agar sama koordinatnya dengan koordinat di muka bumi dengan citra master. Itulah namanya koregistrasi. Setelah koregistrasi, kemudian dilakukan perhitungan interferogram. Interferogram itu menghasilkan citra ini. Nah, yang seperti pelangi ini ya. Ini di Lombok kasusnya. Waktu itu gempa Lombok. Hingga terjadilah citra interferogram sebagai hasil sementara. Dan ini masih terbungkus ya, masih terwrapping ini. Kalau kalian ke bandara kemudian ada jasa wrapping bagasi itu, koper atau kardus-kardus, itulah yang dimaksud dengan wrapping ini, sama saja. Jadi citra interferogram ini masih terbungkus oleh fase, belum dikonversi ke satuan meter. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi actual elevation profile-nya seperti ini. Jadi seharusnya itu ketinggiannya setinggi ini, tapi masih terbungkus oleh fase sebesar 2pi. Kita melakukan unwrapping, kemudian kita unwrapping sehingga menjadi seperti ini. Nah, kita bisa kembalikan ke actual elevation-nya. Ada 2pi, 4pi, 6pi, sampai 8pi. Kemudian pi ini nanti kita bisa konversi ke ukuran meter. Kalau udah ukuran meter, kita bisa observasi lebih mudah. Jadi ini penurunannya di daerah sini. Terjadi penurunan sekitar 0,29 meter. Sementara yang di merah ini, area merah ini masih atau sedang terjadi kenaikan sebesar 0,15 meter. Seperti itu. Itulah kemampuan SAR sekali lagi untuk mengetahui deformasi untuk yang interferometri SAR. Banyak istilah untuk interferometri SAR seperti INSAR, IFSAR, atau ISAR, tapi semuanya merujuk ke satu hal yang sama, yakni interferometri SAR. Sebenarnya ada lagi setelah interferometri SAR, yaitu DINSAR, Differential Interferometry SAR, tapi kita belum belajar sampai ke sana. Barangkali di lain waktu atau kalian minat nanti bisa tanya-tanya ke saya, kita diskusi lebih lanjut. DINSAR itu jadi kita akan membandingkan hasil DEM digital elevation model yang kita buat lewat INSAR dengan DEM yang sudah ada. Dari situ kita bisa tahu selain berapa kenaikan atau penurunan yang terjadi di muka bumi, kita juga bisa tahu volumenya. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya adalah polarisasi. Level 2 pada citra SAR adalah polarisasi. Polarisasi ini berkaitan dengan ini ya,
index describing the characteristic of electromagnetic waves and is used to express the orientation of the electric field. Jadi berkaitan dengan karakteristik gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sensor dan ditangkap kembali oleh sensor. Itulah polarisasi. Ketika dipantulkan atau dipancarkan secara vertikal, maka kita bisa katakan bahwa electromagnetic wave, gelombang elektromagnetiknya itu vertical polarized. Jadi dia terpancar secara vertikal. Kemudian ketika dia dikembalikan secara vertikal juga, maka kita bisa katakan bahwa dia vertical polarized. Dengan demikian kita bisa katakan di sini V. Jika dipancarkan dengan V dan ditangkap kembali dengan V. Kalau dipancarkan dengan V, ditangkap kembali dengan H, maka kita katakan di sini polarisasinya VH. Jadi ada VV, VH, kemudian HH atau HV dan lainnya. Seperti itu. Sementara cara untuk memancarkannya ada cara dengan elliptical atau circular. Waves are formed by combining the vertical and horizontal polarized waves. Seperti itu. Jadi cara memancarkannya seperti ini, yang ada A, B, C ya. Dengan cara vertikal atau horizontal, ada 45 derajat seperti ini. Nah, ada juga dengan polarized. Jadi left to right. Jadi dia seperti obat nyamuk ini. Nah, seperti itu. Ini dari pengamatan 3 dimensinya. Ini 3D-nya. Ini 2D-nya. Nah, seperti itu. Jika HH, maka pantulan yang ada di objek itu berbeda. Demikian juga VH, demikian juga VV. Kalau HH bisa memantul di sini, di batang, di pucuk atas, bisa juga di tanah. Kalau VH, dia di tanah saja dan di batang, di pertengahan dari pohon. Sementara kalau di VV, maka lebih jauh lagi daripada pohon itu berada, dan juga ini hanya di pucuk pohon. Jadi kalau VV tidak bisa mengenai batang pohon ini, sampai akar pohon dia tidak bisa. Kalau mau sampai akar pohon kita harus menggunakan HH. Nah, itulah bedanya dari setiap gelombang polarisasi HV, HH, VV, dan VH. Lebih lanjut akan kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini. Jadi setiap kita menggunakan gelombang HH, HV, atau VV, maka dia efeknya terhadap perekaman image, perekaman citra itu berbeda. Di sini kita bisa lihat kalau HH kelihatan ya, ada sesuatu di danaunya. Sementara kalau HV ini tidak terlalu kelihatan. Sementara kalau VV ini lebih besar lagi kelihatannya. Demikian pula yang ada di objek air yang di laut ini. VV dan HH barangkali setara ini. Nah, kalau hanya satu polarisasi, maka warnanya adalah hitam putih seperti ini. Hitam putih. Tapi kalau kita masukkan setiap polarisasinya itu ke dalam kombinasi komposit red, green, blue, RGB ya, maka akan bisa tampil warna citra radar seperti ini. Nah, ini dimana di sini rednya adalah HH, greennya adalah VHV, sementara bluenya adalah VV. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat penjelasannya. Di sini adalah contoh HH, HV, dan VH image polarisasi dan RGB color composite dari Tomakomai, Jepang, menggunakan citra pulsar dengan polarisasi H atau V pada Agustus 19, 2006. Area ini berisi
cultivated land atau area pertanian di sebelah atas ini. Kemudian forest di sini, forest, dan ini adalah Laut Pasifik ya. Walaupun agak sulit mengetahui perbedaan antara HH, HV, dan VV dari setiap tiga masing-masing ini secara hitam putih, tapi RGB kita bisa, tapi dengan kemampuan RGB, dengan kemampuan komposit, kita bisa mengetahui di mana keunggulan masing-masing dari polarimetri ini, dari polarisasi. Jadi intinya kalau di polarisasi ini adalah kita mengetahui objek apa yang akan kita amati atau apa yang kita indra. Sementara kalau di interferometri sebelumnya itu kita mengetahui mengenai seberapa besar pergerakan objek. Tapi kalau objeknya apa, kita ketahui dengan polarisasi. Di situ perbedaannya. Jadi kalau mau mengetahui seberapa jauh, seberapa besar pergerakan objek menggunakan SAR, maka menggunakan interferometri, kemampuan interferometri atau level 1 menggunakan citra format SLC. Sementara kalau kita mau tahu objek apa yang bergerak tadi, menggunakan level 2 format citra GRD dengan kemampuan polarisasi. Seperti itu perbedaannya ya. Semoga dapat dimengerti. Lanjut. Nah, ini juga sama. Ini yang menggunakan linear 45 plus dan minus 45. Baik left atau right hand. Left atau right hand itu seperti ini atau dia seperti ini. Nah, putarannya saja yang berbeda. Putaran yang berbeda ini pun bisa mengakibatkan efek yang berbeda pula pada citra. Jadi kalau di sini red-nya itu adalah plus 45 plus 45, green-nya minus 45 plus 45, blue-nya minus semua. Jadi di sini left right, ini right. Nah, citranya akan menghasilkan seperti ini. Di situ. Lanjut. Nah, ini. Di sini kita bisa membaca bahwa pada area cultivated ya, di sini ada yang berubah ini, terutama di sini adalah sawah. Kotak-kotak kemudian warnanya gelap, maka bisa diidentifikasi itu adalah sawah. Sawah ini berbeda pada setiap polarisasi. Ini. Jika HH, HV, VV, maka sawahnya seperti ini. Kemudian jika dia menggunakan 45 derajat, maka tampilan sawahnya seperti ini. Dan dengan putaran left atau right, maka sawahnya juga seperti ini. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa sensitivitas terhadap vegetasi ini juga tinggi. Kemudian kalau di sini gambar yang kedua, residential area, di sini tampak seperti tidak ada residen, tidak ada permukiman. Tapi di sini kelihatan sekali ada permukiman. Karena dia efeknya double bounce ya, seperti kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Dan kalau di sini bahkan rata. Sehingga kalau ingin mengidentifikasi bangunan, kita dapat menggunakan yang ini. Linear minus 45 atau plus 45. Dan terakhir pada forest area, kita bisa ketahui bahwa ini yang lebih tepat. Karena di sini ada kehijauannya berbeda ya daripada yang di sini, tidak terlalu kelihatan. Dengan demikian kalau mau mengidentifikasi forest atau area berhutan, kita dapat menggunakan polarisasi yang sifatnya left atau right seperti ini. Begitu. Setiap polarisasi mempunyai keunggulannya masing-masing. Setiap teknik polarisasi mempunyai kekuatan tersendiri untuk mengidentifikasi objek apa. Nah, disitulah uniknya SAR. Kita harus bisa mengetahui atau mempelajari kira-kira citra SAR yang kita gunakan ini cocoknya untuk apa. Seperti itu.
Nah, contoh terakhir sebelum nanti kita minggu depan melakukan tutorial ya menggunakan Google Earth Engine, ini ada salah satu contoh mengenai pengolahan citra Sentinel-1 di Surabaya. Jadi kalau di sini ini saya pasang PV vertikal dengan tanggal 1 Januari 2018 sampai 30 April 2018. Di sini kita bisa lihat bahwa yang red ini di atas air berarti ini adalah perahu-perahu yang terekam di antara tanggal tersebut, tanggal 1 Januari 2018 sampai 30 April 2018. Demikian pula yang biru ini adalah kapal-kapal yang terekam saat 1 Mei 2018 sampai 31 Agustus. Kalau yang biru adalah 1 September 2018 sampai 31 Desember 2018. Sementara yang hijau ini baru yang ini 1 Mei 2018 sampai 31 Agustus 2018. Nah, ini yang hijau-hijau. Di sini kita bisa melihat atau mengidentifikasi kepadatan lalu lintas perairan yang ada di Selat Madura ya. Ini Surabaya dan ini Pulau Madura. Begitu, ini salah satu keunggulan SAR. Gimana caranya nanti akan kita praktekkan di pekan depan ya, menggunakan Google Earth Engine supaya tidak memberatkan laptop atau komputer kalian. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, ini udah slide terakhir. Saksikan terus video-video selanjutnya di channel saya ini mengenai pelajaran dari apa yang saya ajarkan di ilmu kelautan atau juga video lainnya yang masih berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.